Shalom JC, how are you guys? How are you doing? Kita percaya pasti kalian mengalami exciting week minggu-minggu lalu dan di bulan-bulan sebelumnya. So, kita ketemu lagi di ibadah online service Junior Church Tapga hari ini dan kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. So, today is a vision day. Hari ini saya akan membagikan sermon yang sudah dibagikan juga oleh Gembala Rayon 10 kita, yaitu Pastor Hani atau Opa Hani. Saya akan bagikan ke teman-teman semua dan kita percaya bahwa melalui Vision Day ini kalian akan menangkap sesuatu yang Tuhan akan sampaikan kepada kalian. Kita percaya Roh Kudus akan berbicara lebih dahsyat, lebih dalam lagi untuk setiap anak-anak muda yang mendengarkan setiap message hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati setiap telinga yang akan mendengar, hati, pikiran, jiwa, supaya fokus untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Karena kami percaya ini pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan juga untuk anak-anak remaja-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada yang hari ini mengikuti online service. Terima kasih Tuhan, segala roh yang bukan berasal daripada Tuhan yang membuat kami tidak konsentrasi, kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 24 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Di situ adalah tanda-tanda kesudahan bumi. Saya akan baca dari ayat yang ketiga. Judul perikopnya adalah permulaan penderitaan. Dibilang seperti ini: ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Wow. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, nama Tuhan Yesus. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka perhatikan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Yang percaya katakan amin. Tuhan udah mau segera datang, katakan amin, amin, amin. Tulis di live chat amin. Yesus segera datang untuk yang kedua kali. Nah, teman-teman, di minggu ini kita banyak mendengar berita-berita bagaimana di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, bahkan Batam sendiri semuanya demo. Demo tentang apa? Omnibus Law, di mana banyak yang membuat hoax dan segala macam. Saya nggak akan bahas itu hari ini, tapi teman-teman lihat apa yang terjadi. Mereka saling membakar kerusuhan di mana-mana. Kita terus berdoa buat bangsa kita supaya damai sejahtera turun atas bangsa kita. Yang percaya katakan amin. Nah, teman-teman, tanda-tanda kesudahan bumi kita lihat di ayat 3-14 jelas dikatakan Tuhan. Banyak hal yang dikatakan Tuhan. Nah, pertanyaannya seperti ini, ketika itu semua akan terjadi, apa sih yang harus kita lakukan hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan? Kita percaya ketika kita berdoa Tuhan akan menjawab, amin. Karena firman Tuhan berkata seperti ini, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Dan kita percaya ketika 2-3 orang berkumpul, kita lebih dari 2-3 orang hari ini. Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan buat teman-teman hari-hari ini. Apa yang harus kita miliki hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan menghadapi menjelang kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali di tengah-tengah kekacauan dunia yang seperti ini. Yang pertama, poin yang pertama adalah waspada. Sama-sama katakan waspada.
Waspadalah, waspadalah. Kalau ingat Bang Napi dulu ada acaranya di TV dibilang ini, selalu waspadalah, waspadalah. Kejahatan bisa terjadi bukan cuma ada kesempatan, tapi karena ada kesempitan. Enggak lah. Semua kejahatan dapat terjadi kapanpun, karena itu kita harus waspada. Nah teman-teman, yang pertama kita harus waspada, sama-sama tulis di kolom live chat, waspada. Atau dalam bahasa Yunaninya disebut blepo, bukan blepotan, bukan, tapi blepo. Apa itu blepo? Artinya adalah introspeksi diri, atau kita melihat ke dalam, kita berkaca, kita melihat ke dalam. Apa yang sudah kita lakukan sampai dengan di bulan Oktober di tahun 2020. Sudahkah kita dekat sama Tuhan? Sudahkah kita melakukan perintah-perintah Tuhan? Sudahkah kita mempraktekkan setiap khotbah yang kita dengerin setiap minggu atau belum? Yang pertama dibilang waspada, introspeksi, lihat diri ke dalam. Emang iya aku sudah oke Tuhan? Aku sudah oke belum ya? Nah kenapa pertanyaannya harus introspeksi diri? Supaya gak ada orang yang bisa menyesatkan kamu. Hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang gampang banget menyesatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak akun-akun satir yang menggoyang iman anak-anak muda. Di saat ada revival di mana-mana, lalu masuk ke akun satir dan kita melihat bagaimana iman mulai digoncang, iman mulai digoyang. Pengajaran mana sih yang betul? Nah di saat itulah teman-teman harus waspada, atau dibilang blepo. Mari lihat ke dalam, introspeksi ke dalam. Masih mau nggak dengar saran-saran rohani dari kakak-kakak rohani kalian? Masih mau nggak hidup benar atau hidup kudus di hadapan Tuhan? Hei, ingat Tuhan udah mau datang. Anytime dia bisa datang, just one click away Tuhan hadir. Jangan sampai ditulis di dalam Alkitab akan ada satu orang yang ketinggalan. Kita gak mau ketinggalan, kita mau semuanya kita ikut rapture. Yang percaya katakan amin. Karena itu yang pertama, kita harus waspada. Kalau lagi sama kakak adiknya bilang kiri kanannya waspada, berjaga-jagalah. Karena si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam kita. Ketika kita buka celah sedikit, dia langsung masuk makan kita sampai kita gak sadar ternyata kita udah mati. Bukan mati secara jasmani, mati secara rohani. Dan itu yang lebih bahaya lagi, ketika kita mati secara rohani, kita gak tahu ternyata kita sudah sangat tumpul, kita udah mati rasa. Oh, ke gereja ya cuman gitu aja lah untuk nyenangin orang tua, nyenangin orang tua, formalitas, atau ibadah online cuman sekedar jadi keharusan. Kenapa? Karena ya kalau nggak ibadah rasanya gimana gitu. Tapi itu cuman jadi formalitas aja, jadi rutinitas. Yang penting aku nonton, dapat nggak dapat firmannya, ngerti nggak ngerti, bodo amat deh. Yang penting aku udah ibadah. Tapi ketika kita melakukan semua itu, kita semua akan jadi datar, kita semua akan mati rasa sama Tuhan. Kenapa? Kita udah gak bisa lagi mendengar sesuatu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Karena kita kurang waspada dan kita gak melihat ke dalam. Kita selalu melihat keluar. Oh iya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat orang terpesona sama kita? Apa sih yang bisa kita lakukan supaya follower kita nambah, kita gain followers? Wah, ketika kita cek insight kita di Instagram, wah klik kita nambah banyak. Hari ini yang save postingan gua banyak banget. Hari ini yang klik save itu, yang tanda itu, tahu kan? Nah, itu banyak banget. Wow. Tapi kita lebih pentingin itunya daripada kita blepo. Coba bilang sama kiri kanannya, blepo, blepo, blepo. Introspeksi, lihat ke dalam. Apa yang terjadi within us, di dalam kita, not what happen outside. Kita harus mengingat itu. Yang terjadi di dalam lebih penting daripada apa yang kelihatan sama mata. Jadi ingat hari-hari ini, waspada itu lihat ke dalam. Berkaca, lihat ke dalam. Sudahkah kita melakukan perintah-perintah Tuhan? Sudahkah kamu hidup kudus di hadapan Tuhan? Apalagi hari-hari ini mahasiswa-mahasiswa, anak-anak pelajar semua lagi dapat kuota free dari pemerintah. Saya aja dapat 20 giga, nggak tahu gimana caranya mendadak di handphone. Muncul 20 giga, wah puji Tuhan. Tapi apakah kita mempergunakan kuota kita hari-hari ini untuk mencari wajah Tuhan lebih lagi? Atau kita cuma mau memuaskan mata kita? Mari kita blepo atau kita introspeksi ke dalam. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Di poin yang pertama tadi dibilang adalah kita harus waspada atau blepo. Nah poin yang kedua dibilang jangan kamu gelisah. Sama-sama katakan jangan gelisah. Atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dibilang gini,
Jangan punya rasa agitation atau terganggu. Di dalam terjemahan King James Version dibilang do not be troubled. Nah, Amsal 3 ayat yang kelima bilang seperti ini. Datanglah kepada Yesus dan serahkan segala kekhawatiranmu. Di Matius 24 ayat yang ke-6 dibilang gini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sekali lagi, jangan kamu gelisah akan apa yang sedang terjadi these days, hari-hari ini. Datang kepada Yesus, serahkan segala kekhawatiranmu. Nah, kenapa dibilang jangan gelisah? Karena kegelisahan melahirkan apa? Kepanikan. Kegelisahan melahirkan prasangka. Kegelisahan menyulut kebencian. Nah, kadang-kadang ketika kita gelisah, kita nggak sadar kita menjadi panik, kita nggak bisa berpikir jernih lagi, kita nggak bisa berpikir secara positif. Karena kalau ketika kita gelisah, kita panik, kita berprasangka buruk, kita menjadi parno atau paranoid, teman-teman. Ketika kita mau melakukan apapun, kita nggak bisa. Kenapa? Karena sudah terlalu terkungkung sama paranoid tersebut di dalam otak kita. Oh iya ya, kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini. Semuanya yang negatif, paranoid, berprasangka buruk, atau bahkan sampai menyulut kebencian. Ketika kita panik, terkadang kita bikin orang lain juga panik. Nah, hati-hati. Nah, gimana caranya sih supaya kita nggak menjadi orang yang gampang gelisah, gampang panik, apa-apa panikan orangnya. Hari-hari ini apa yang kamu konsumsi? Apa yang kamu masuk? Apa yang kamu asup ke dalam tubuh dan pikiran kamu, ke dalam jiwa kamu? Karena ketika kita bilang kita gelisah terus, otomatis ada sesuatu input yang kamu hasilkan sehingga membuat output kamu menjadi gelisah. Ada input yang kamu ambil sehingga itu membuat kamu jadi gelisah. Hati-hati akan apa yang kamu baca, hati-hati apa yang akan kamu nonton dan kamu dengarkan hari-hari ini. Sehingga kalau semuanya berita itu membuat kamu gelisah, semuanya membuat kamu parno, hati-hati. Katakan sama-sama hati-hati. Nah, Stephen Furtick once said like this. Because the voice you believe in will determine the future you experience. The voice you believe in will determine the future you experience. It means apapun yang kamu dengar hari-hari ini, suara apapun yang kamu dengar akan berpengaruh terhadap masa depan yang akan kamu experience, masa depan yang akan kamu alami. Sehingga gimana caranya kamu bisa punya masa depan yang luar biasa kalau asupannya semua yang negatif? Karena negative thing will always create negative thoughts. Nah, negative thoughts sendiri akan menghasilkan kata-kata yang negatif, dan kata-kata yang negatif akan menyulut negative vibes. Nah, lihat itu. Yang masuk negatif jadi negative thoughts. Dari negative thoughts menjadi omongan yang negatif. Dari omongan yang negatif akan menghasilkan surrounding yang negatif juga. Bagaimana caranya untuk menghasilkan semuanya yang positif? Nggak ribet-ribet. Dengar, renungkan firman Tuhan. And surround yourself with positive people. Ketika kita banyak mendengar, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saat teduh sama Tuhan, membangun hubungan sama Tuhan, dan kita support each other di saat seperti ini, kita surround ourselves with positive people. Kita akan menghasilkan positive thoughts, positive comment, and positive vibes ketika kita surround ourselves with positive people and good people. Nah, karena itu jangan kamu gelisah. Yang percaya katakan amin. Nah, poin yang ketiga, teman-teman, disebut seperti ini. Kita harus bertahan, sama-sama katakan bertahan. Di ayat yang ke-12 dibilang gini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, perhatikan teman-teman. Di terjemahan dalam King James Version dibilang ini, iniquity shall abound. Kedurhakaan akan semakin bertambah. Ketika kedurhakaan bertambah, maka bentuk pelanggaran hukum-hukum yang Allah ciptakan juga semakin bertambah. Orang-orang semakin durhaka. Nah, teman-teman tahu nggak arti dari durhaka? Tahu kan malin kundang, melin kundeng yang dikutuk sama mamanya jadi batu. Kenapa dia durhaka? Karena dia tahu tapi sengaja dilanggar. Nah, hati-hati. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu aturan-aturan Tuhan, tapi hati-hati. Jangan sampai kamu sengaja melanggar firman Tuhan, berarti itu kita anak yang durhaka. Nah, hati-hati teman-teman. Ketika kedurhakaan bertambah hari-hari ini, kasih menjadi dingin.
Kita nggak punya lagi kasih buat teman-teman kita. Kita nggak punya lagi kasih yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga ketika kedurhakaan bertambah, ketidaksetiaan juga bertambah. Hati-hati teman-teman, ketika kita bilang hari-hari ini kita anak-anak Tuhan, benar nggak itu menjadi satu slogan yang kita hidupi. Bukan berarti ketika kita bilang, oh kita anak Tuhan, yes, kita anak Tuhan, tapi kelakuan kayak anak setan, tan. Kan jangan seperti itu. Nah, ketika kita bilang kita anak Tuhan, berarti ketika kedurhakaan dunia ini semakin bertambah, kita bukan menjadi anak-anak durhaka, tapi kita menjadi orang penyebar kasih. Kita yang malah membagi kasih buat dunia ini. Ketika kasih mulai menjadi dingin, kita hangatkan lagi kasih kita kepada sesama. Kita menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Supaya ketika kita memberitakan firman itu, kita membagikan kasih kepada banyak orang hari-hari ini. Kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kitalah yang akan diangkat sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, gimana caranya supaya bertahan? Ada satu kunci supaya kita bisa bertahan di hari-hari terakhir ini, yaitu ketangguhan iman menjadi esensi utama untuk keselamatan kita. Ketangguhan iman, sama-sama ketik ketangguhan iman. Ketika iman kita tangguh. Nah, gimana caranya mendapatkan iman? Roma 10 ke-17 dibilang seperti ini. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya memang balik lagi ke sana, balik lagi ke firman Tuhan, karena itulah sumber kehidupan, itulah sumber pengharapan dan sumber iman kita, yaitu firman Tuhan yang sudah tertulis, yang harus kita baca, kita renungkan setiap hari, siang dan malam. Ingat, ketika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kita seperti batang air yang tidak akan pernah layu, yang akan terus berbuah pada musimnya, menghasilkan buah pada musimnya. Berarti kita akan menjadi orang-orang yang paling beruntung di dunia ini ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ketangguhan iman akan membuat kita bertahan hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Poin yang berikutnya teman-teman, kita masuk ke poin yang keempat. Setelah kita blepo, kita tidak gelisah, kita bertahan, apa sih yang keempat yang harus kita miliki? Kita buka Alkitab kita di Lukas 21 ayat yang ke-28. Dibilang seperti ini. Nah, apabila semuanya itu mulai terjadi, dibilang gini, bangkitlah, angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Yang keempat saya mau kasih tahu adalah tetap berpengharapan. Sama-sama katakan tetap berpengharapan. Tetap berpengharapan guys, tenang aja, masa depanmu ada di tangan Tuhan Yesus, pasti luar biasa. Nah, Pastor Victor Waang, salah satu bapak rohani saya, selalu berkata seperti ini, saya selalu ingat sama dia. Dia bilang gini, apa kabar pengharapan? Itu motonya dia. Setiap dia bikin khotbah, setiap dia nyapa orang, dia selalu bilang, apa kabar pengharapan? Selalu ada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, ketika kita memiliki pengharapan, kita percaya bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Ketika kita berharap sama Tuhan, bukan berharap sama diri sendiri. Nah, hari-hari ini kesalahan banyak anak-anak muda atau kesalahan banyak orang adalah kita terlalu banyak mengandalkan diri sendiri. Kita berharap sama diri sendiri, padahal kita tahu manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Ketika kita berharap sama yang memiliki bumi ini, ketika kita berharap sama Tuhan, kita percaya pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Kristus Yesus. Tuhan, apa yang menjadi mimpimu? Apa yang menjadi doamu? Terus berharap sama Tuhan, terus berharap. Kita lagi ada di dalam doa puasa. Nah, ini momentum untuk teman-teman ambil waktu ini, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, berpuasa sungguh-sungguh sama Tuhan, dan kita percaya ketika kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab semua doa pergumulan kita selama ini. Mau kamu kuliah di mana, Tuhan tahu tempat yang terbaik. Mau kamu sekolah di mana nanti, Tuhan tahu tempat yang terbaik. Masa depanmu seperti apa, Tuhan tahu yang terbaik untukmu, karena Dialah sumber pengharapan kita. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Nah, yang terakhir teman-teman, setelah kita udah ngomong waspada, jangan gelisah, bertahan, tetap berpengharapan, dan yang terakhir dibilang gini, Kolose 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Poin yang terakhir yang kelima adalah look up. Sama-sama katakan look up. Look up. Lihat ke atas. Coba kita lihat ke atas. Lihat ke atas. Look up. Look up to Jesus. Lihat ke atas. Lihat perkara yang terjadi. Teman-teman,
Tuhan mengajari kita sebagai anak-anak muda. Teman-teman harus percaya bahwa generasi Yeremia ini adalah generasi terakhir yang akan melanjutkan perjuangan, yang akan menuai ribuan bahkan puluhan ribu jiwa, bahkan jutaan jiwa dibilang. Jutaan jiwa akan dituai. Teman-teman harus percaya itu. Nah, gimana? Kita harus look up. Lihat ke atas, lihat perkara yang di atas. Tuhan bilang jangan biarkan kasih-Mu pudar. Mari kita mulai perhatikan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan mau kita pentingkan buat Tuhan. Ketika kita mementingkan rumah Tuhan, saya selalu bilang ini sama anak-anak rohani saya. Ketika kita mementingkan rumah Tuhan, rumahmu dipentingkan. Ketika kamu mementingkan pekerjaan Tuhan, pekerjaan kamu, sekolah kamu juga diprioritaskan sama Tuhan. Ya begitu hukumnya. Ketika kita mementingkan Tuhan, Tuhan mementingkan kehidupan kita. So pesannya adalah di poin yang kelima ini, cari perkara yang di atas. Look up, lihat ke Tuhan, bukan kita. It's all about Him, it's not about us, it's always about Jesus. Selalu semuanya tentang Tuhan. Kehidupan kita itu berputar, revolves around Him. Dunia ini berputar, revolves around Him. Semuanya berputar karena Tuhan Yesus. Karena ada Yesus saya bisa selamat. Karena ada Yesus saya bisa bertobat. Karena ada Yesus kamu bisa sekolah. Karena ada Yesus gereja ini bisa ada. Karena ada Yesus kamu bisa hidup. Karena ada Yesus papa mama kamu bisa hidup. Karena ada Yesus keluarga kita bisa diselamatkan. Semua, it's all because of Him. Sama-sama katakan amin. Karena itu look up, and look up. Jadi saya highlight sedikit dari poin yang pertama, dibilang waspada, blepo. Look inside rather than outside. Lihat ke dalam. Yang kedua, jangan kamu gelisah. Because the voice you believe in will determine the future you experience. Yang ketiga, bertahan. Ketangguhan iman menjadi esensi utama untuk kamu bertahan hari-hari ini. Yang keempat, tetap berpengharapan. Dan yang kelima, look up, lihat ke atas. Yang percaya katakan amin. Nah teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa di hari-hari ini kita semua menghidupi apa yang tadi kita sudah dengar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari Minggu yang luar biasa ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online service Junior Church Tapga hari ini Tuhan. Tuhan, biar api itu tetap ada di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar yang pertama kewaspadaan itu ada atas setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Yang kedua mereka tidak gelisah. Karena kami percaya the voice we believe will determine the future we experience. Yang ketiga, mereka tetap bertahan Tuhan Yesus. Iman mereka timbul di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pengharapan akan selalu ada di dalam setiap diri mereka. Dan yang terakhir Tuhan, mereka bisa look up to Jesus. Dan mereka mengucap syukur karena semua bisa terjadi karena Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa mengimpartasikan itu semua terjadi atas setiap anak-anak-Mu Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada anak-anak muda, ada generasi Yeremia yang mulai dibangkitkan hati mereka berkobar-kobar Tuhan hari-hari ini. Mereka menjadi orang-orang umat pilihan Tuhan yang begitu luar biasa, membagikan kasih kepada banyak orang, kepada keluarga mereka, ke teman-teman mereka, dan mereka menjadi contoh, menjadi terang dunia dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya benih yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sehingga setiap firman Tuhan yang masuk ke dalam kehidupan kami hari ini Tuhan, itu menjadi rema yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami gak cuma mendengar, tapi kami melakukan setiap firman-firman yang sudah kami dengarkan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.